Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali bermajelis di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mengkaji ilmu agama, mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para ulama. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan yang berbahagia kali ini bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Kawan sekalian rahimani wa rahimakumullah, pernah dikisahkan mengenai salah seorang ulama yang begitu sangat terkenal keilmuannya, karya tulisnya, kecerdasannya, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kitabnya yang paling terkenal, yang menurut antum kitab tersebut adalah kitab yang terkenal karya beliau. Apa itu kitab apa? Arba'in Nawawi. Yang lainnya apa? Nah, antum tahunya Arba'in Nawawi aja? Apa lagi? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Riyadus Shalihin, ya. Riyadus Shalihin, Al-Adhkar, ya. Antum pernah nggak baca masa kecilnya Imam An-Nawawi? Siapa yang udah pernah baca? Belum ada? Masa kecilnya beliau, ya Fan, rahimani wa rahimakumullah. Ketika usia, ya bisa dikatakan usianya itu sekitar masih SD-an dulu. Sekitar 8 sampai 10 tahun lah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau itu adalah sosok anak kecil yang gak suka main. Beliau adalah sosok anak kecil yang hobinya itu bukan main. Subhanallah. Berarti jauh berbeda dengan keumuman anak-anak kecil, ya enggak? Ya. Usia-usia SD, SMP itu hobi main sama teman keluar, ya. Lari-lari, petak umpet, apa maning? Kopak sodor ini. Itu adalah sesuatu yang wajar, umum-umum saja. Tapi Imam An-Nawawi enggak. Suatu hari Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala pernah disamper sama teman-temannya. Untuk apa? Untuk bermain, untuk ikut main. Tapi ternyata apa yang terjadi, ikhwan? Imam An-Nawawi menolak, tapi dipaksa. Ayolah dolan, enggak mau. Ayolah, enggak mau. Akhirnya nangis, lari pulang ke rumah. Bayangkan, pulang ke rumah dalam keadaan nangis. Nangis kenapa? Dipaksa untuk bermain. Sebagian ulama menyimpulkan dari kisah masa kecilnya Imam An-Nawawi ini, beliau itu sangat cinta sekali dengan ilmu. Beliau sangat cinta sekali dengan ilmu. Saking cintanya,
nggak mau bermain dengan teman-teman. Dan di sini Masya Allah, sebagian dari antum juga terlihat tanda-tandanya begitu cinta dengan ilmu. Apa Ustadz? Sebagiannya pada pulang, tapi antum masih tetap di sini, Masya Allah. Ya. Sebagian ada yang pulang kan? Antum tetap bersama dengan teman-teman satu perjuangan, bersama dalam menuntut ilmu. Ya, yang lain pada sebagian ada yang pulang, antum masih tetap di sini, Masya Allah. Ya, nggak jauh beda lah sama Iman Nawawi. Ikhwan sekalian rahimani wa rahimakumullah, itu sedikit mukadimah dari kami. Ya, intinya apa? Intinya ya antum tetap semangat, keberadaan antum di sini insya Allah tetap dinilai pahala oleh Allah. Ya, tata hati kita, tata hati antum, jangan sampai keberadaan di sini malah disia-siakan begitu saja. Tapi seperti biasa sebelum kita lanjut, kita sedikit murojaah, mengulang materi yang telah kita pelajari di pertemuan yang akan lalu. Ini materi belum ada, sudah ada pertanyaan. Masya Allah. Pertanyaan pertama, kemarin kita membahas bahwasanya di antara syarat atau bisa dikatakan cara mudah untuk mendapatkan ilmu yang disebutkan oleh Syekh Bakar ya, bin Abdillah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala itu ada dua. Sebutkan. Apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Ya, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Betul. Pertanyaan, barakallahu fikum. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa menyebutkan dalil harusnya mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam? Anak kasih clue-nya ya. Jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku. Gimana bunyi ayatnya? Tuh ngacung? Ada enggak? Masa enggak ada? Kalau enggak ada ya udah hangus. Hah? Antum? Oh, bohong ya. Enggak ada. 3, 2. Antum jawab Rama? Betul, ajib. Hakada. Yang lain pada tawadhu. Ya, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sekarang kita lanjut ke pembahasan selanjutnya mengenai kitab Hilyah Thalibil Ilmi. Fadhal Iqra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna wa limasayyikhina wa liasatidatina wa lijami'il muslimina amin. Qala al-muallif al-Syekh Bakar ibnu Abdillah Abu Zaid rahimahullahu ta'ala. Al-thani, kun ala jaddatis salafis salih. Kun salafiyan ala. Yakfi. Barakallahu fiik. Kita masuk ke poin yang kedua. Loh, baru poin kedua. Memang poin pertamanya apa? Pertanyaan yang pertama tadi. Poin pertamanya adalah ikhlas dan mutaba'ah, ya. Poin pertama adalah yang kita bahas ketika itu, ilmu adalah ibadah. Itulah poin yang pertama. Poin yang pertama mengenai pembahasan, antum masih ingat atau tidak, mengenai adabut talib fi nafsihi. Adabnya seorang penuntut ilmu kepada dirinya sendiri. Yang pertama adalah menyadari bahwa ilmu itu termasuk ibadah. Kemudian yang kedua ini. Yang kedua adalah seorang penuntut ilmu harus sadar, harus tahu, atau harus bisa
Bisa apa Ustadz? Kun ala jadatis salafis salih. Jadilah seseorang yang mengikuti ajaran para salaf. Ini sebenarnya ada materinya di kelas 10 ya, kelas 10 MA. Kun salafiyan alal jadah. Nah, ini pembahasannya sebenarnya. Kelas 10 ya insya Allah nggak asing bahas ini. Kun ala jadati salafis salih. Engkau jadilah seorang salaf yang sejati. Nah, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan salaf? Karena sebagian orang itu kalau dengar kata salaf identiknya apa? Wahabi. Terus apa lagi? Teroris. Terus apa lagi? Tukang bom. Ya, dan yang semisalnya. Sebagian orang, ana nggak katakan semuanya. Sebagian orang kalau dengar kata salaf atau salafi, wis identiknya yang kayak gitu tuh. Ya. Padahal ini adalah pengertian yang keliru. Salaf itu secara bahasa apa sih Ustadz? Secara bahasa salaf itu adalah orang-orang yang terdahulu. Orang-orang yang terdahulu. Nah, kita di sini disuruh untuk mengikuti orang-orang terdahulu. Maksudnya siapa Ustadz? Maksud dari orang-orang terdahulu itu siapa? Apakah Abu Jahal? Apa Fir'aun? Atau siapa? Di sini para ulama menjelaskan yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jadilah seorang salafi, yang artinya adalah jadilah engkau orang yang mengikuti orang-orang terdahulu, yaitu mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengikutinya itu benar-benar mengikuti, nggak cuma klaim semata. Ya. Tim, lanjut Rama, Iqra. Kun salafiyan 'alal jaddah. طريق السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم ممن قفى آثارهم في جميع أبواب الدين من التوحيد والعبادات ونحوها متميزا بالتزام آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوظيف السنن على نفسك وترك الجدال والمراء والخوض في علم الكلام وما يجلب الآثام ويصد عن الشرع. Baik, barakallahu fiik. Di sini beliau mengatakan kun salafiyan 'alal jaddah. Jadilah engkau seorang salafi sejati. Jadilah engkau seseorang yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ya, Ustadz, kenapa sih harus mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Kenapa harus mereka Ustadz? Sekurang-kurangnya ada 3 alasan. Ada 3 alasan kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kenapa kita harus mengikuti manhaj salaf, metode belajar yang dilakukan oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum? Yang pertama adalah karena itu perintah dari Allah. Karena itu perintah dari Allah. Ayatnya gimana? Sakti. Hah? Luhur. Wattabi
sabila man anaba ilaihi. Artinya apa? Luhur. Zaki artinya apa? Waduh, jangan. Terakhir. Ubaid, siapa tuh? Ubaid ya? Ubaidillah, apa? Hamdu ya. Siapa luhur namanya teman-teman? Hamdu. Hamdu coba artinya apa? Atau inilah dalilnya yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mengikuti manhaj salaf. Ya. Artinya apa Ustadz? Wattabi' dan engkau ikutilah sabil. Sabil artinya apa? Jalan. Dan engkau ikutilah jalan man anaba ilayya, yaitu jalannya orang yang kembali padaku. Aku di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan dan engkau ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Di sini Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala mengatakan, kullu minas sahabati munibun ilallahi ta'ala. Seluruh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, mereka itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu ittiba'u sabilih. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, ikhwan, ayat ini bisa dijadikan sebagai dalil untuk wajibnya mengikuti jalan mereka, yaitu mereka siapa? Para sahabat. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jalan para sahabat yang bagaimana, Ustadz? Ya, berdasarkan ucapannya dan juga keyakinannya. Para sahabat mengatakan seperti ini, menafsirkan ayat seperti ini, seperti itu, kita ikuti. Para sahabat radhiyallahu anhum keyakinannya seperti ini, seperti itu, kita juga ikuti. Ya. Nanti disebutkan alasan yang lain kenapa. Kemudian kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, wa hadzzaranallahu taala min mukhalafati sabilihim. Memang kenapa Ustadz? Kalau misalnya kita tidak mengikuti mereka, jadi kita membaca Al-Quran, kemudian tafsirnya sekarepet dewek, ya, dengan logika kita sendiri. Itu memang kenapa Ustadz? Di sini Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, hadzaranallah, Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita, min mukhalafati sabilihim, jangan sampai kita menyelisihi jalan mereka, yaitu jalannya para sahabat. Kenapa memang? Wa ta'ala subhanahu wa ta'ala mukhalifahum bi jahannam. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan orang-orang yang menyelisihi para sahabat dalam beragama dengan jahannam. Ngeri enggak ikhwan? Ngeri. Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang menyelisihi para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dengan neraka jahannam. Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat ke-115. Surat An-Nisa ayat ke-115. Kalau tadi itu surat Luqman ayat ke-15. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda." Barang siapa yang menentang Rasul, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal sudah jelas baginya kebenaran, petunjuk baginya sudah jelas, tapi kok malah menyeleweng. Ya. Ketika dia menyeleweng, lalu dia mengikuti jalan yang lain. Wa yattabi' ghairas sabilil mu'minin.
dia menyeleweng menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan dia mengambil jalan lain yang mana jalan lain itu bukan jalan yang ditempuh oleh para sahabat. Jalan lain yang bukan ditempuh oleh para sahabat. Al-mu'minin di situ maksudnya adalah para sahabat, orang-orang yang beriman, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla, kami akan membiarkannya di atas kesesatan. Jadi sudah langsung ke vonis. Orang yang memahami agama ini kok keluar dari pemahaman para salaf, yaitu para sahabat Nabi, itu sudah kemungkinan besarnya mereka pasti berada di jalur yang salah. Mereka berada di jalur yang salah. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Lalu akan kami masukkan mereka, kami hantarkan mereka ke neraka jahanam, dan jahanam itu termasuk seburuk-buruk tempat kembali. Al-Quran surat An-Nisa ayat 115. Jadi yang pertama, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita memahami agama ini sesuai dengan pemahamannya para sahabat Nabi. Yang kedua, kenapa kita harus memahami agama ini sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat? Karena mereka merupakan sebaik-baik generasi umat ini. Karena mereka merupakan sebaik-baik generasi umat ini. Nah, generasi yang terbaik umat Islam itu siapa, ikhwan? Para sahabat. Kemudian setelah itu siapa? Tabi'in. Dan setelah itu tabi'ut tabi'in. Ini sesuai dengan apa yang pernah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi qarni. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Sebaik-baik manusia adalah generasiku. Siapa generasinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Para sahabat. Siapa? Para sahabat. Sahabat siapa? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian orang-orang yang datang setelah mereka. Orang-orang yang datang setelah para sahabat, siapa mereka? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian yang datang setelah mereka lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Ya. Ini yang kedua. Kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat dalam memahami agama? Karena mereka termasuk generasi yang terbaik. Kemudian yang ketiga, orang-orang yang mengikuti pemahaman para sahabat, maka mereka akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalilnya ada di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Nanti antum bisa baca sendiri ya, karena waktu kita terbatas. Itulah 3 alasan kenapa kita harus mengikuti pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum dalam memahami agama ini. Jadi kun salafiyan alal jaddah. Kun salafiyan alal jaddah. Tariqus salafis salihi minas sahabati radhiyallahu anhum. Ya. Yaitu jalannya para salaf saleh minas sahabah. Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhoi mereka. Faman ba'dahum mimman qafa asarahum fi jami'i abwabiddin. Dan orang-orang yang mengikuti para sahabat, generasi setelah para sahabat, qafa atharahum fi jami' abwabiddin, yaitu generasi yang mengikuti pemahaman para sahabat
di semua bab-bab atau permasalahan-permasalahan agama. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Contohnya seperti apa Ustaz? Minat tauhid, dalam permasalahan tauhid. Dalam permasalahan tauhid. Wal ibadat, dalam permasalahan ibadah. Wa nahwiha, atau yang selainnya. Ya Syekh Mas muka. Hah? Andi? Anggi? Irfa sautak. Anggi? Ageng. Nah, min faslin. Kelas berapa? 8. Wa nuasil. Ya, lanjut. Baik. Contoh dari apa? Tauhid, ibadat, dan yang lainnya. Mutamayyizan biltizami asari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri khas seseorang itu bisa dikatakan sebagai salaf adalah ikhwan, dia iltizam, dia senantiasa berpegang teguh. Ya, bisa diartikan seperti itu. Dia senantiasa berpegang teguh, konsisten dengan apa saja yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tawdhifis sunani 'ala nafsik. Oleh karena itu, terapkanlah sunnah-sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada dirimu. Kalau antum mengaku salafi, mengikuti apa yang dipahami oleh para sahabat, buktikan dengan sunnah, dihidupkan sunnahnya itu. Bukan bar sholat gemruduk jikot piring, ya. Sholat sunnahnya ditinggal. Setelah sholat bukannya zikir malah ngobrol, ya. Mengko bar kiar mengapa ya dewek ya? Zikir mana? Jadi klaim salafi nyong salafi ge. Bukan sekedar di lisan saja, tapi praktek. Di antara buktinya adalah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa targil jidali wal mira, dan di antara ciri khas yang lain, dia enggak suka debat kusir. Debat kusir itu apa? Debat kusir apa? Wala umpetan. Debat kusir apa? Ya siapa ya? Faiz. Apa Is? Debat kusir. Ana mau minum jadi ana nunjuk orang ya. Bismillah. Apa Is? Debat kusir. Arfan Hakim. Arfan Islahuddin. Apa debat kusir? Nizam. Dafa. Maulana Dafa. Belakangnya. Hah? Masya Allah, pada tawaduk ya. Dan Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang tawaduk insya Allah. Debat yang gak ada ujungnya. Ciri khas seorang yang berada di manhaj salaf, dia gak mau debat yang gak ada ujungnya. Apa contohnya debatin sesuatu yang gak ada ujungnya? Hah? Atau sesuatu yang gak ada manfaatnya? Mendebatkan sesuatu yang gak ada manfaatnya mungkin, atau sesuatu yang gak ada ujungnya. Ya. Api itu warnanya merah apa oranye? Hah? Loh gue debat gue ngono. Nanti subuh ya. Antum tahu api itu hakikatnya merah atau oranye? Manfaatnya apa? Antum nggak tahu apakah itu memudaratkan antum? Ya. Ana tahu satu, api itu hakikatnya warnanya ini. Ya, terus manfaatnya apa? Ya mengerti toh. Aduh Ustaz, ana nggak tahu api itu hakikatnya warnanya apa ya? Apakah itu membahayakan antum? Enggak Ustaz. Nah, memperdebatkan sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kalau tahu, nggak tahu pun nggak membahayakannya.
Itu di antara contohnya. Dia meninggalkan perdebatan yang tidak ada manfaatnya. Wal khawdi fi ilmil kalam. Nah, ini pembahasannya cukup dalam dan cukup berat sebenarnya, tapi akan ana bawakan sesederhana mungkin. Dan ciri seseorang yang berada di manhaj salaf yang benar adalah mereka tidak berbicara berlebih-lebihan dalam ilmu kalam. Ilmu kalam itu apa, Ustaz? Panjang ya. Intinya dia tidak masuk dalam pembahasan ilmu kalam. Biasanya kalau anak nggak jelaskan, nanti biasanya ada yang tanya, Ustaz tolong jelaskan apa itu ilmu kalam. Ringkasnya itu ilmu kalam adalah, bahasa lainnya apa ya? Ada yang tahu? Falasifah. Ya, itu. Ilmu yang membicarakan tentang masalah ya, bahasa. Ya, maaf ya. Seperti halnya ilmu filsafat ya. Yang di situ lebih mengutamakan akal, logika daripada nas-nas Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama memperingatkan hal tersebut, ikhwan. Jangan sampai kita itu masuk ke dalam ilmu tersebut sementara bekal kita itu sangat-sangat masih sedikit. Karena sangat dikhawatirkan nanti akidah kita akan rusak. Sebagian kelompok-kelompok yang menyeleweng, terlebih lagi dalam masalah beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah, mereka menyeleweng atau menyimpang karena menafsirkan atau mentakwilkan firman Allah dengan akal mereka yang terbatas. Kenapa mereka bisa seperti itu? Itulah efek di antara efek-efek dari mempelajari ilmu kalam. Ya, ringkasnya seperti itu. Nah, kata Syekh Bakar, seorang salafi sejati dia tidak masuk ke dalam pembahasan ilmu kalam terlalu dalam. Beda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau masuk ke dalam ilmu kalam, mempelajarinya, menguasainya, lalu membantah orang-orang ahlul kalam. Jadi, Masya Allah, beliau itu masuk ke dalam ilmu filsafat, lalu beliau membantah orang-orang filsafat dengan hujah-hujah mereka. Josabora. Jadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membantahnya bukan dengan Al-Quran dan hadis, itu ada tapi sedikit. Dan yang lebih mayoritas dengan logika. Yang logika itu sebagai hujah mereka. Jadi mereka terbantahkan dengan hujah mereka. Itulah kecerdasannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Nyampein jajal apa Ustaz? Ajan disit. Antum bahasa Arabnya priwen disit. Rosip apa ora? Ulangannya kemarin banyak yang rosip enggak? Kalau banyak ya aja wani-wani masuk dalam ilmu kalam. Wa ma yajlubul al-atham, dan mereka juga tidak mereka meninggalkan segala hal yang bisa mendatangkan dosa. Ya, orang yang mengikuti atau berada di manhaj salaf, mereka meninggalkan hal-hal yang berbau dosa. Wa yasuddu 'anis syar'i, dan sesuatu yang bisa menghalangi dari ilmu syar'i. Satu lagi. Iqra. Qala Az-Zahabi. قال الذهبي رحمه الله تعالى وصح عن الدارقطني أنه قال ما شيء أبغض إلي من علم الكلام قلت لم يدخل الرجل أبدا في علم الكلام ولا الجدال ولا خاض في ذلك بل كان سلفيا. Barakallahu fiik. Kemudian kita membaca perkataannya Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama yang terkenal dengan sejarahnya ya. Beliau sangat pandai, di antara kepandaiannya adalah dalam masalah sejarah, tarikh, dan juga ilmu hadis juga. Beliau mengatakan, qala Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala wa sahha 'anid Daraqutni. Nah,
Imam Ad-Daruqutni. Perkataannya Imam Ad-Daruqutni dibawakan oleh Imam Az-Zahabi. Imam Ad-Daruqutni ini yang pernah ana ceritakan di sini. Beliau adalah salah seorang ulama hadis yang dahulu ketika awal-awal belajar ilmu agama, niatnya salah ya. Kunna natlubul ilma li ghairillah fa abal ilmu illa lillah ya. Atau kama qala. Aku dulu pernah belajar ilmu agama, niatnya bukan untuk Allah, tapi aku terus belajar dan hingga pada akhirnya ilmu itu menolak kalau dikasih kepada selain Allah. Jadi akhirnya dia bisa ikhlas. Nah, beliau ini Imam Ad-Daruqutni annahu qol, beliau pernah mengatakan, ma syai'un abghadha ilayya min ilmil kalam. Aku begitu sangat benci dengan yang namanya ilmu kalam. Ini kata beliau ya, bukan kata anak. Qultu, kemudian Imam Az-Zahabi mengatakan, lam yadkhulir rajulu abadan fi ilmil kalami walal jidal. Imam Az-Zahabi mengatakan, sungguh orang ini yang dimaksud siapa? Imam Ad-Daruqutni. Sungguh orang ini enggak pernah sama sekali masuk kepada ilmu kalam. Enggak pernah sama sekali mempelajari sedikit pun mengenai ilmu kalam. Walal jidal, dan Imam Ad-Daruqutni enggak pernah juga masuk dalam perdebatan kusir. Debat yang enggak ada manfaatnya, yang enggak ada ujungnya. Wala khadha fi dzalik, dan beliau juga tidak pernah masuk ke dalam ilmu tersebut, ilmu perdebatan, ilmu kalam dan yang semisalnya. Bal kana salafiyan, inilah seorang salafi yang sejati. Ini perkataannya Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Tep. Sudah masuk waktunya? Fadhol, adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Dan kita baca pertanyaannya yang sudah ada di depan ini. Kita baca yang sesuai tema ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afan mau tanya, kan menuntut ilmu itu adalah ibadah. Apakah menuntut ilmu umum seperti bahasa Inggris, IPA dan lain-lain adalah sebuah ibadah? Syukron. Bisa dikatakan ibadah jika maksud dalam menuntut ilmu umum digunakan nantinya untuk berdakwah. Insya Allah bisa untuk menjadi ladang pahala dan bisa menjadi ya bentuk ibadah, karena ada kaidah yang mengatakan setiap wasilah yang digunakan atau setiap wasilah yang menghantarkan kepada sesuatu maka hukumnya sebagaimana sesuatu tersebut. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz Afwan, ana mau tanya, kan kalau kita masih kecil kita belum menanggung dosa. Ya kecilnya sampai usia berapa? Kalau antum sudah balik ya sudah menanggung dosa. Nah, apabila kita mencuri saat masih kecil, apakah kita akan mendapat dosanya saat sudah balik? Dan apa kita harus mengganti apa yang kita curi? Kalau ingat ya harus ganti ya. Antum hanya terlepas dari dosa ketika masih kecil. Adapun barang dan barangnya ternyata masih ada, maka harus dikembalikan itu. Nak nyolong mendoan ke priwe Ustaz? Ya, biar nyolong mendoan, estafet, es teh nang kantin, kembalikannya ke priwe wis nang weteng. Antum minta maaf kepada ibu kantin dan minta penghalalan. Ya. Kalau enggak ya bisa sampai akhirat nanti urusannya. Wallahu a'lam. Apa Ustaz mau nanya, apa tanda kiamat? Tanda-tanda kiamat sudah dekat ya. Rasulullah SAW pernah bersabda di hadis riwayat Muslim, "Bu'istu ana wasa'ah kahataini." Kemudian Rasul memberikan isyarat seperti ini. Aku diutus, jarakku diutus dengan nanti datangnya hari kiamat itu jaraknya sedekat ini. Masih jauh apa udah dekat? Udah sangat dekat. Ini ke sini dekat enggak? Dekat. Kalau ke sini sih mandan atoh. Kata Rasul segini. Ya, dan tanda-tandanya sudah terlihat ya. Tanda-tandanya sudah terlihat. Tanda-tandanya apa Ustaz? Tuh tanda-tandanya. Tidak mentakzim ilmu. Orang-orang sudah tidak memperdulikan ilmu lagi. Itu salah satu tandanya. Sudah di hadapan antum. Ya. Tandanya seperti itu. Hari terasa cepat. Ya. Kemudian bencana alam di mana-mana. Ada bukunya khusus membahas hal itu. Itu tanda-tanda yang real itu tadi. Ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Ustadz mau bertanya? Kenapa kita harus mengikuti ajaran salaf? Dan apakah jika kita tidak mengikuti ajaran ini sudah dibahas tadi, antum memperhatikan apa enggak? Ya. Ada dalil-dalilnya juga. Assalamualaikum, apa Ustadz, ana mau tanya, bagaimana hukumnya belajar tapi pakai buku bajakan? Syukron, jazakallahu khairan Ustadz. Dosa dan tidak berkah. Kecuali, ada kecualinya ikhwan. Kecuali si penulis buku itu ya, atau dari penerbit buku itu telah mengizinkan untuk diperbanyak. Ya. Hukum asalnya adalah tidak boleh membajak
Membajak itu berarti sama dengan mencuri, ya, mencuri. Enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz mau nanya, kalau kita menuntut ilmu hanya untuk dipuji, apakah kita mendapatkan pahala atau dosa? Ini sudah kita bahas di awal-awal ketika membahas kitab ini. Ya, itu termasuk dari penyakit para penuntut ilmu. Di antaranya adalah suka untuk dipuji, kemudian ingin disanjung, ya. Dan sudah kita bahas, ingin didengar oleh orang, dilihat. Tentunya ini ya perbuatan dosa. Masya Allah. Assalamualaikum. Afwan Ustadz ingin bertanya. Saya pernah menemukan hadis yang membahas di dalamnya tentang Islam terbagi, ya, bukan dibagi, terpecah, ya, terpecah menjadi 73 golongan. Yang satu masuk surga, yang lainnya tidak. Apakah salaf termasuk dalam 73 golongan itu? Ya, hadisnya kan jelas. Ketika itu Nabi SAW bersabda, "Sataftariku ummati, sungguh umatku ini akan terpecah belah sampai 73 golongan. Semuanya masuk ke neraka kecuali satu." Para sahabat pun bertanya, siapakah itu wahai Rasul yang satu selamat, yang selamat nggak masuk ke neraka dulu? Kalau kaum muslimin, ya tentunya nggak kekal di neraka. Ya. Ummati, kata Rasul, ummati berarti umatku, umat Islam terpecah menjadi 73. Yang satu selamat, yang 72 itu nanti mampir ke neraka dulu. Para sahabat bertanya, siapakah itu wahai Rasul kelompok yang selamat? Kata Rasul SAW, yaitu mereka yang berada di atas ajaranku dan di atas ajarannya para sahabatku. Itu juga sebagai dalil kita harus mengikuti manhaj salaf. Wallahu a'lam. Menit pertanyaan ya. Assalamualaikum. Afwan Ustadz, ana mau nanya apa ini hukumnya orang-orang yang LGBT? Syukron. Antum buka YouTube, klik YouTube Darus Sunnah, cari judul Pelangi yang Ternoda. Itu sudah dibahas di sini. Antum kemana aja, ya? Antum kemana saja. Nah, terakhir kayaknya. Assalamualaikum Ustadz. Ana mau tanya, kalau ada coretan tinta di tangan lalu kita sholat, apakah sholat itu sah? Kalau dikatakan sah ya sah, tapi tergantung coretan apa. Kalau tinta, sebagian ulama ada yang berpendapat tinta itu masih bisa nyerap air, ya, atau menghilangkan kalau ada air, misalnya tangan kita kecoret pulpen lalu kita basuh dengan air, maka tinta itu tidak masalah. Yang masalah adalah cat, ya, karena cat itu menghalangi air mengalir. Tapi tetap yang jauh lebih baik adalah digosok sampai hilang, karena antum akan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perhatikanlah adab dalam ibadah antum. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.